Saya tanya saudara, apakah dia minum susu tiap hari 1 drum? Apa dia tusuk gigi saudaraku pakai potlot? Tidak. Apa dia makan nasi 1 bakul? Seperti siswa-siswa. Untung diukur nasinya. Kalau nggak diukur, piringnya dia makan juga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dari mana saudara punya badan langsing? Kalau makannya cukup. Kalau langsung, makannya terlalu lebih. Ya. Haleluya. 12. Nah, ini yang bahaya ini. Ngeri saudara, menakutkan ini. Saya periksa tiap hari. Tiap hari saya periksa diri saya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti. Jadi Tuhan ampuni saya sama seperti kami, saya juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Oh, ini musiknya terus berbunyi di kuping saya ini, saudara. Tambah keras. Apa sanggup saudara mengampuni orang lain dengan kekuatan anugerah Tuhan? Saudara sanggup mengampuni orang? Kalau saudara belum sanggup, Tuhan tidak akan mengampuni saudara loh. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Manusia kan banyak salah. Saudara dan saya itu masih banyak kekurangan. Banyak salah, belum sempurna. Banyak salah. Nah itu sebabnya kita minta ampun kepada Tuhan. Coba satu orang mundur di belakang. Satu orang. Hei, duduk di belakang. Supaya ini bisa geser. Kelihatannya terlalu itu ya kamu. Ya, kamu punya badan itu untuk 2 orang. Kamu geser. Untuk 2 orang. Ya. Jangan makan perjamuan kudus kalau saudara enggak mengampuni orang. Nanti jadi kutukan ini. Tapi kalau saudara mengampuni orang lalu memaafkan, ya sudahlah. Tuhan, sudahlah. Begitu Tuhan lihat hati saudara mengampuni, Tuhan ampuni saudara. Belum makan perjamuan Tuhan, Tuhan sudah ampuni saudara. 13. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ada tanda kurung itu yang kita baca. 2, 3. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah ke angkasa. Lihatlah ke langit. Yang tidak terbatas. Lihat ini yang mempunyai kerajaan. Tuhan yang punya kerajaan. Dan kerajaannya tidak terbatas sampai selama-lamanya. Dan kuasa, dia punya kuasa mengangkat, menurunkan orang. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin itu begitulah seharusnya. Kembali kepada Mazmur 135 ayat 6. Di langit dan di bumi, di laut. Ini kapal Tiongkok mencuri ikan di Indonesia. Ternyata kata orang Tiongkok sebab ikan-ikan di Tiongkok sudah habis. Jadi kapalnya besar, turun sampai ke Papua. Ya, curi ikan di sana. Sekarang angkatan laut yang jaga.
Biar angkatan laut yang jaga, ada aja yang diculik sama orang-orang Abu Sayyaf itu. Ya. Saudara jangan takut kepada Abu Sayyaf karena kita punya sayap burung merpati Roh Kudus. Haleluya. Abu Sayyaf akan mati, tapi kuasa sayap Roh Kudus tidak akan mati. Tuhan melakukan apa yang disenanginya, yang dikehendakinya di langit dan di bumi, lalu di laut. Mazmur 29 ayat 1 dan mulai terus. Mazmur Daud kepada Tuhan, hei penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sembahyang itu hiasannya harus suci. 3. Suara Tuhan di atas, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang 4. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. 5. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras di Lebanon. 6. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Itu berarti gempa. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. 7. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. 8. Suara Tuhan, ini belum Tuhannya, baru suaranya. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. 9. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Di dalam bait Tuhan kita harus hormat kepada Tuhan. Hati kita harus penuh sujud, penuh hormat. Karena dia bukan manusia, dia adalah Tuhan. Suaranya saja mulai dari laut. Baru suaranya masuk ke darat menumbangkan pohon. Suaranya mengeluarkan api. Baru suara Tuhan. Masih saja saudara minta berkat dari orang lain. Mengharapkan hujan dari langit. Sedangkan Tuhan sudah memberi tempayan air yang besar. Yang penuh dengan air yang disebut firman Allah. Kembali lagi. Mazmur 135 ayat 6. Dan di segedap samudera raya, yaitu tadi di tempat yang dalam-dalam. Di tempat-tempat yang dalam. Ingat kata-kata Yesus dalam Lukas pasal 5? Coba kita lihat. Lukas pasal 5 ayat 1. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Pantai itu cetek, supaya jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Kalau saudara tidak mau ke tempat yang dalam, saudara tidak akan dapat mujizat. Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara tahu, Petrus itu nelayan dari kecil. Nenek moyangku orang pelaut. Ya, Petrus. Yesus saya tahu apa? Yesus baru umur 30, aku lebih tua dari Yesus. Ya, aku tahu di tempat yang dalam itu tidak mungkin ada ikan. Kalau malam ada. Kalau pagi di tempat yang dalam tidak ada ikan. Itu ilmu manusia. Tapi ini yang ngomong penciptanya. Amin. Kalau Tuhan bilang tuh dagang itu.
Mungkin saudara tidak lihat itu, ya. Saya mau ngomong sama saudara dari alam. Jadilah pohon pisang. Itu saya punya semboyan untuk hamba Tuhan Jawa Barat. Jadilah pohon pisang. Sama-sama. Siswa-siswa saja. Daunnya bisa dipakai. Pelepahnya bisa dipakai. Kalau orang kehujanan pakai pelepah pisang. Pisangnya bisa dimakan. Sekarang di Amerika diharuskan orang habis makan, harus makan 1 buah pisang. Itu bagus untuk pencernaan. Nah, kulitnya seringkali saudara buang. Gedebok pisangnya saudara buang. Tapi baru-baru ini saya lihat di televisi, orang membuat kerajinan ibu-ibu dari gedebok pisang, dikeringkan sampai kering, ada benangnya. Nanti uang kita, uang kertas itu dibikin dari gedebok pisang. Dicampur dengan kapas. Nanti uang saudara itu dicium-cium bau pisang. Iya. Pisang Cianjur tuh, oh ini dari Cianjur. Ya. Kalau uangnya gelap, itu pisang Ambon. Kalau uangnya udah kumul itu pisang Ambon. Ya. Tapi yang baru-baru itu, wah kalau saudara nanti ya, ini lagi dicetak nih. Itu dari pohon pisang. Dan pohon pisang sepanjang saya jalan, saudaraku naik mobil, di mana aja jadi, di tempat yang tinggi jadi, di tempat yang bawah jadi, di dekat yang bukit-bukit jadi, di pinggir jurang jadi, di sebelah kanan jadi, di kiri jadi, di mana jadi, nengok ke bawah ada pohon pisang, ke sana ada pohon pisang, masa mana-mana ada pohon pisang. GPDI itu seperti pohon pisang. Di kota ada, di pinggir jurang ada, di pinggir laut ada, di pantai ada, semua ada, seperti pohon pisang. Jadilah pohon pisang. Lalu ada pertanyaan, mengapa monyet penuh sukacita? Iya, karena dia makan pisang. Kalau saudara mau penuh sukacita, makanlah pisang. Yang orang Langwan bilang pisang. Mana sekretaris M dari mana? Dari mana bro? Bukan dari daerah mana? Hah? Oh Pakure. Pakure enggak pisang. Kalau Langwan pisang. Kalau pisau itu pisau. Ya. Saya punya Om Kilala itu orang dari Langwan. Tolong ambil pisau. Itu ambil pisang. Haleluya. Bertolaklah ke tempat yang saudara maunya di ini sih, di pinggir laut aja. Ya. Sekarang nih di pinggir laut aja main asal basah. Begitu basah kakinya, basah kakinya, udah cerita terus selfie lagi mandi di laut. Bukan mandi di laut, saudara. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan tebarkanlah. Diprotes sama Petrus ayat 5. Simon menjawab. Nah, saudara jangan suka begini sama Tuhan. Jangan pakai ngomong, pakai alasan ini. Kayak si Simon ini. Ini mungkin kurang pisang. Sebab kalau dia makan pisang, si monyet namanya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Sepanjang malam. 12 jam. Kami bekerja keras. Apa itu saudara? Dan kami tidak nangkap apa-apa. Nol, nihil. Tetapi karena engkau menyuruhnya, ini saya kurang suka dengan ayat ini. Aku akan menebarkan jala juga. Tetapi coba lihat bahasa Inggrisnya.
And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, karena firman-Mu, karena perkataan-Mu, karena firman Tuhan berkata dan berjanji, I will let down the net. Walaupun tidak masuk akal, tapi karena firman-Mu berkata, ya dan amin, aku tebarkan jala. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar, sehingga jala mereka mulai. Ikan apa yang bisa membuat jala koyak? Kira-kira ikan apa? Nggak ada di laut, nggak ada lele. Ya lele laut. Lele mah disusukan. Di mana ini? Ikan apa itu? Hiu. Sejumlah besar ikan. Kalau hiu mah satu aja udah cukup. Ya, karena banyaknya. Karena banyaknya loh sampai putus. Koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya. Hei! Di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Saudara, Cianjur nggak bisa dimenangkan oleh satu gereja.